Sebelum menonton video ini, jangan lupa berikan dukungan dengan mengklik like dan subscribe serta tombol lonceng supaya Anda akan senantiasa mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apalagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, khususnya kelas 9 tingkat SMP atau Madrasah Salawiyah. Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang berbahagia, adik-adik sekalian yang tercinta, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat amal. Sebagaimana biasanya sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan ilmu dan pemahaman sehingga dimudahkan di dalam mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat yang pertama melaksanakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan baik. Kedua, menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari ketentuan zakat dengan baik. Ketiga, memahami ketentuan zakat mal dengan baik. Yang keempat, mengetahui harta yang wajib dizakati dengan baik. Yang kelima, memahami hikmah zakat mal dengan baik. Adapun pembagian zakat, zakat itu terbagi dua. Itu yang pertama zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas seputar zakat fitrah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang zakat mal. Hadirin yang berbahagia, pengertian zakat mal. Istilah zakat mal diambil dari kata bahasa Arab malun, artinya harta. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat mal wajib dikeluarkan oleh mereka yang hartanya sudah memenuhi nisab selama 1 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka. Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun harta yang wajib zakat, yang pertama harta yang dimiliki secara sempurna. Yang kedua harta yang berkembang atau produktif atau berpotensi produktif. Yang ketiga harta yang melebihi kebutuhan pokok. Artinya kebutuhan pokok diri dan keluarga telah terpenuhi. Yang keempat, terbebas dari utang. Yang kelima, berlalu selama 1 tahun atau dimiliki selama 1 tahun. Yang keenam, telah mencapai nisab. Jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak. Yang kedua, harta perniagaan. Yang ketiga, hasil tambang. Keempat, hasil pertanian. Kelima, hewan ternak. Keenam, barang temuan atau rikaz. Yang ketujuh, zakat profesi. Yang pertama, emas dan perak. Syariat Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial atau berkembang.
termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan telah mencapai nisabnya minimal 85 gram emas murni. Dengan kadar zakat emas adalah 2,5% atau 1/40. Sementara itu zakat perak wajib ditunaikan jika perak yang dimiliki telah mencapai atau melebihi nisab sebesar 595 gram dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Kedua, harta perniagaan. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Nilai zakat perdagangan senilai 85 gram emas dengan tarif zakat 2,5% yang sudah mencapai 1 tahun. Cara menghitung zakat perdagangan itu 2,5% dikalikan aset lancar dikurang hutang dalam jangka pendek. Yang ketiga, hasil tambang. Barang tambang yang dimaksudkan meliputi hasil alam yang didapat dari perut bumi, misalnya minyak, batu bara, logam mulia, mutiara, dan sebagainya. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban zakat barang tambang adalah 1/40 atau 2,5%. Ini dikiaskan dengan emas dan perak. Untuk emas sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni. Perak sebesar 20 dirham atau 595 gram perak murni. Dan zakat tersebut dikeluarkan ketika ditemukan saat itu juga dan tidak ada hitungan haul. Bagian ulama yang lain mengatakan hasil tambang harus dikeluarkan sebesar 20%. Yang keempat, hasil pertanian. Salah satu jenis zakat yang wajib dizakatkan adalah zakat pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, zakat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, makanan pokok berupa hasil pertanian seperti beras, gandum, dan lain-lain. Yang kedua, bukan makanan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Nilai zakat untuk hasil pertanian adalah 5 wasak atau 653 kg beras. Jadi jika harta setiap panen mencapai hasil sebesar 653 kg beras, maka wajib baginya zakat. Kadarnya hasil pertanian sebesar 5% jika menggunakan irigasi, yakni mengeluarkan biaya, atau 10% dengan pengairan alami tak ada hujan dan tidak mengeluarkan biaya. Yang kelima, hewan ternak. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi yang pertama kambing, biri-biri, dan domba. Yang kedua sapi dan kerbau. Yang ketiga unta. Nisab dan kadar zakatnya. Kambing, biri-biri, dan domba. Pertama, nisab 40 sampai 120 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 1 tahun. Nisab 121 sampai 200 ekor, haul selama 1 tahun, kadar zakat 2 ekor. Selanjutnya, tiap tambahan 100 ekor, kadar zakatnya tambah 1 ekor, umur 1 tahun. Yang kedua, sapi dan kerbau. Nisab 30 ekor, haul 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor, umur 1 tahun. Nisab 40 ekor, haul 1 tahun, kadar zakat 1 ekor, umur 2 tahun. Selanjutnya, setiap tambahan 30 ekor zakatnya bertambah 1 ekor, umur 1 tahun. Dan setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor, umur 2 tahun. Yang keenam, barang temuan atau rikaz. Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta karun. Mayoritas ulama berpendapat rikaz wajib dikeluarkan, zakatnya sebesar 20%, hitung sejak harta tersebut ditemukan. Sifat barang peninggalan kuno yang wajib dikenai zakat 1/5 adalah semua yang mempunyai nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, wadah-wadah, dan semisalnya. Dan yang ketujuh, zakat profesi atau zakat pendapatan adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan secara rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah.
Nisab zakat penghasilan sebesar 85 gram emas per tahun dari zakat penghasilan senilai 2,5%. Cara menghitung zakat penghasilan yaitu 2,5% dikalikan jumlah penghasilan. Zakat profesi ini bisa dilakukan di setiap bulan dan bisa juga dikeluarkan setiap tahun. Tapi alangkah baiknya jika zakat dikeluarkan setelah mendapat penghasilan atau gaji per bulan. Adapun hikmah zakat mal. Yang pertama, menolong orang yang susah dan lemah di dalam ekonomi, agar ia dapat menunaikan kewajibannya kepada Allah dan terhadap makhluk lainnya. Yang kedua, membersihkan diri yang mengeluarkan zakat dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan diri membayar amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Yang ketiga, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, untuk mencegah timbulnya kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul akibat kelemahan ekonomi yang dialami oleh mereka yang menerima zakat. Dan yang terakhir, untuk mendekatkan hubungan dan menghindari kesenjangan sosial antara yang miskin dan yang kaya. Ini yang berbahagia, demikian materi zakat mal pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru di channel ini. Allahil musta'an wal ihtiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.